Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah kita masih bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bab yang mana bab ini bisa melunturkan dosa-dosa kita jika memang kita berniat sungguh-sungguh. Apakah itu teman-teman? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang bab tentang taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Apakah itu taubat teman-teman? Taubat adalah kita bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Ya teman-teman, yang dinamakan dengan taubat itu adalah kita benar-benar meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Teman-teman, orang yang bertaubat itu akan dihilangkan dosa-dosanya, karena orang tersebut sudah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau minta maaf kepadanya. Teman-teman, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, at-taubatu ala dzambi kasobuni ala saubi. Yang artinya teman-teman, tobat terhadap dosa itu seperti halnya sabun terhadap pakaian. Jadi taubat terhadap dosa-dosa kita itu seperti sabun yang membersihkan pakaian kita. Jadi taubat itu membersihkan segala kesalahan-kesalahan kita. Jika memang kita benar-benar ingin bertaubat, jangan sampai
ketika kita sudah bertaubat nanti melakukan dosa lagi. Itu namanya tobat yang tidak sungguh-sungguh. Dan yang kita bahas ini adalah taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya tobat. Karena gini teman-teman, banyak sekali orang yang bertaubat tapi lalu melakukan dosa lagi, taubat lagi, melakukan dosa lagi. Karena kadang-kadang orang yang bertaubat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sakit. Dan ketika dia sakit, dia merasa bahwa apa ya dosa saya. Dia ingat bahwa pernah melakukan suatu dosa dan akhirnya dia bertaubat. Tapi ketika ia sembuh dari penyakitnya, lalu ia kumat lagi dalam dan ingin melakukan suatu dosa, itu namanya bukan taubatan nasuha teman-teman. Yang namanya taubatan nasuha itu ketika kita sudah bertaubat, itu tidak ingin dan tidak akan dan enggan untuk melakukan dosa lagi. Dan kita sudah mengetahui apa fadilahnya. Salah satu fadilah daripada taubat yaitu segala dosa-dosa kita akan bersih seperti bersihnya pakaian yang dicuci dengan sabun tersebut. Maka dari itu teman-teman, mari kita membersihkan dosa-dosa kita semua dengan cara bertaubat yang sungguh-sungguh. Teman-teman, ada beberapa cara agar tobat kita itu bisa berhasil atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan melakukan dosa lagi. Jadi ini cara agar kita bisa bertaubatan nasuha. Apa itu caranya? Mari kita bahas lagi. Teman-teman, agar tobat kita berhasil, cara yang pertama yaitu menyesal terhadap dosa yang terdahulu. Maksudnya kita menyesali apa yang pernah kita lakukan. Contohnya kita sering melakukan pencurian atau kita sering menyakiti orang lain. Dan ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa perbuatan tersebut itu adalah dosa, maka kita sesali. Ya Allah, aku tadi melakukan sesuatu dosa, yaitu yang namanya menyesal, dan kita melakukan astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tadi melakukan dosa ya Allah. Itu yang pertama, yaitu menyesal terhadap dosa yang telah kita lakukan. Teman-teman, cara bertaubat untuk berhasilnya taubat yang kedua yaitu kita meminta maaf kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga meminta maaf kepada orang yang kita sakiti jika itu berkaitan dengan kesosialian terhadap sosial, maksudnya terhadap individu sama saudara atau teman-teman kita yang pernah kita sakiti. Maksudnya di sini adalah ketika kita setelah ingat bahwa itu adalah dosa dan kita ingin bertaubat terhadap dosa tersebut, maka kita yang pertama adalah beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama, kita meminta maaf kepada Allah. Dan yang kedua, kita meminta maaf kepada seseorang yang kita sakiti. Itu ketika ada orang yang kita sakiti. Contohnya, orang yang kita sakiti itu pernah kita curi barang-barangnya, atau kita memakan buah-buahan bekas dia menanam, maka ketika kita setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya kita datangi orang yang pernah kita curi barangnya atau pernah kita sakiti. Kita utarakan hal-hal yang pernah kita lakukan. Semisal kita pernah mencuri buah mangga, buah mangganya tetangga. Ketika itu kita sudah bertaubat, tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi, maka kita mendatangi orang tersebut dan minta maaf. Maaf, saya kemarin mengambil mangga bapak atau mangga siapa gitu. Pokoknya kita utarakan, kita meminta halal dari barang yang kita makan, karena barang tersebut itu bukan milik kita, maka otomatis barang itu barang haram karena belum halal, karena kita yang mencurinya. Jadi kita meminta halal dari barang yang kita curi. Kalau orang tersebut meminta untuk mengembalikan barang tersebut, ya kita kembalikan, entah itu kita tukar dengan uang atau kita belikan mangga juga. Pokoknya sampai orang tersebut menghalalkan atau membolehkan kita untuk memakan mangga tersebut, sehingga hati kita akan enak, tidak menggerundel dengan dosa-dosa kita. Teman-teman, cara yang ketiga agar tobat kita itu berhasil, yaitu kita berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa
yang pernah kita lakukan. Jadi maksudnya di sini yang nomor 3 ya, kita tadi sudah menyesal, dan ini yang nomor 3, kita berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Contohnya seperti nomor 2, yaitu ketika kita sudah minta maaf, sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta halal dari apa yang pernah kita lakukan. Ya, nomor 3 ini benar-benar berniat untuk bertaubat, tidak ingin melakukan dosa lagi, tidak ingin kita melakukan kesalahan lagi. Karena ibarat dosa itu seperti lubang yang menjerumuskan. Jadi kita jangan sampai terjerumus lagi ke dalam lubang dosa tersebut. Ya, yang nomor 3 ini kita berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ini teman-teman 3 langkah yang jika seseorang melakukan ini, insya Allah tobatnya akan berhasil. Teman-teman, barang siapa yang bertobat tapi dia tidak menjadikan orang-orang yang pernah dia sakiti itu sebagai temannya, maka orang tersebut bukan dinamakan dengan orang yang bertaubat. Yang dinamakan dengan orang yang bertaubat itu pasti merubah sikapnya, pakaiannya. Barang siapa yang bertaubat sedang dia tidak berganti sikapnya dan orang-orang yang dia temani, maka tobatnya itu kurang sungguh-sungguh. Yang dimaksud di sini dari segi sikapnya, dari orang yang pernah ia pergauli, orang-orang yang jahat yang pernah ia temani harus ia tinggalkan. Kalau dia tidak mau lepas dari orang-orang yang jahat atau teman-temannya dulu yang jahat, kok masih berteman dengan orang-orang jahat, maka tobatnya itu kurang sungguh-sungguh teman-teman. Kita semua itu enak loh teman-teman kalau sudah bisa bertaubatan nasuha, karena ada sebuah hadis lagi yang mengatakan tentang taubat, atau ini adalah keutamaan dari kita melakukan taubat. Apa itu teman-teman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad dambi kamalla dambalah. Jadi artinya di sini adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa. Dari Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa orang yang benar-benar
bertaubat, maka dosanya akan hilang. Teman-teman, mungkin cukup di sini dulu pembahasan kita tentang taubat. Kita akan sambung lagi di kemudian hari tentang taubatan nasuha. Teman-teman, jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menambah iman kita semua. Teman-teman, jika ada kesalahan dari saya, entah itu perkataan saya atau perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.